Halo, jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi. Teman-teman, dinamika politik terus berjalan dan kita tahu bahwa semenjak Anies dicapreskan oleh Partai Nasdem, Nasdem kian terpojokkan. Jadi Nasdem berusaha disingkirkan di koalisi pemerintahan. Dan baru-baru ini eh, ada pertarungan sengit antara Nasdem dengan PDIP. Siapa mereka? Yaitu Jarod sebagai Ketua Umum PDIP. Dia mengatakan bahwa sebaiknya Menteri KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menkominfo itu mundur saja, katanya Jarod. Ini Jarod ini mantan Wagub dulu ketika masanya Ahok ya. Jadi menyarankan agar mundur saja. Dia juga menyinggung, oh bukan Kominfo tapi Mentan Saiful Limpo yang disarankan untuk mundur oleh Jarod. Katanya Jarod, Indonesia ini sudah swasembada pangan, tapi kenapa hasil produksinya itu masih tidak terpenuhi. Makanya Jarod pun minta presiden untuk melakukan evaluasi kepada dua menteri ini. Ya supaya ya mungkin keinginannya agar direshuffle. Karena memang baru-baru ini muncul isu santer bahwa akan ada reshuffle menteri. Nah, ini berdasarkan memang kinerjanya buruk atau karena faktor politik. Lah, dari kritik yang dilontarkan oleh Jarod ini ditanggapi oleh Johnny G. Plate dari politisi Nasdem. Dia mengatakan bahwa reshuffle menteri itu menjadi hak prerogatif presiden. Jadi jangan macak presiden lah. Itu jawaban dari Johnny G. Plate. Demikian pula dengan Gus Coy. Saya lupa nama lengkapnya Gus Coy. Dia juga politisi Nasdem. Dia mengatakan ya hampir sama lah kira-kira. Jangan kemudian semuanya menjadi presiden. Dan Gus Coy menilai bahwa kinerja dua menteri dari Nasdem ini ya semuanya baik dan mereka punya kapasitas menyelesaikan persoalan-persoalan di kementeriannya. Dan ya begitulah. Lantas bagaimana dengan sikap Pak Jokowi? Apakah kemudian ketika benar-benar ada reshuffle, dua menteri ini bakalan benar-benar reshuffle? Ya tinggal lihat dulu apakah Pak Jokowi ini benar-benar dia pemegang satu nama yang akan di backupnya untuk menjadi capres. Ya kemarin-kemarin kan dia sempat banyak melontarkan pernyataan ya, termasuk pernyataannya yang sedang viral itu kalau pilih presiden pilih yang keriput katanya, terus kemudian yang rambutnya putih karena dialah yang bekerja dan memikirkan rakyat. Nah, ciri-ciri ini seolah dia menunjuk kepada Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo, yang memang rambutnya memutih dan juga agak sedikit keriput. Tapi kalau kemudian ini benar, Pak Jokowi itu pegang paslon atau pegang calon presiden yang bakalan dipersiapkan untuk menggantikannya, maka wajar kalau kemudian Pak Jokowi akan melakukan reshuffle menterinya yang dari Nasdem. Karena kenapa? Ya kita semua tahulah kalau Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan, mantan Gubernur DKI, untuk dicapreskan di pemilu 2024. Ya beginilah politik. Politik itu ribet, rumit, dan tidak bisa ditebak. Dulu menjadi teman,
sekarang bisa menjadi lawan. Sekarang jadi lawan, nanti bisa menjadi kawan. Kita tahu dulu bagaimana Irma Suryani, salah satu politisi Nasdem, ketika dia mengkritik Anies Baswedan luar biasa di ILC, di reality show lain-lain dan lain sebagainya. Tapi ketika sekarang Anies dicalonkan oleh Nasdem, ya dia membela bisa-bisa. Dan politisi lainnya lah, atau seperti Ngabalin yang dulu bela Prabowo mati-matian, wah sekarang dia menjilat penguasa mati-matian, belanya luar biasa karena sudah diberi posisi. Ya begitulah yang namanya politik, teman-teman. Tidak perlu baper, tidak perlu tukaran dengan sesama tetangga, dengan kawan tidak sampai saling sapa. Ya ini realitas politik. Lah, terkait pertarungan antara PDIP dengan Partai Nasdem ini, bagaimana menurut kalian? Kira-kira dua menteri yang dievaluasi oleh Jarod ini, apakah dia benar-benar tidak punya kapasitas dan kinerjanya buruk, atau dia kinerjanya buruk karena faktor pencapresan Anies saja oleh Nasdem sehingga dinilai buruk? Bagaimana menurut kalian? Mereka pantas di reshuffle atau tidak? Silahkan tuangkan komentar kalian. Mari kita diskusi di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.